Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat datang di channel YouTube Ruang Buddha Demokrasi. Hari ini kita akan membahas sebuah isu penting yang menyentuh kehidupan masyarakat miskin, yaitu bantuan rumah tidak layak huni atau disingkat dengan RTLH. Program ini pada dasarnya hadir untuk membantu keluarga miskin agar memiliki tempat tinggal yang lebih layak. Namun, di berbagai daerah muncul cerita bahwa penerima RTLH justru dimintai untuk menalangi biaya pembangunan terlebih dahulu, baru kemudian diganti. Apakah praktik ini sesuai dengan regulasi? Mari kita koreksi dan kita bahas bersama. Bantuan rumah tidak layak huni atau RTLH umumnya mengacu pada bantuan stimulan perumahan swadaya atau disingkat BSPS yang diatur dalam Peraturan Menteri PUPR nomor 07/PRT/M/2018. Poin penting dalam regulasi tersebut diantaranya 1. Bantuan diberikan berupa bahan bangunan dan sebagian biaya tukang. Yang kedua, penerima hanya diminta berkontribusi dalam bentuk swadaya non-uang, misalnya gotong royong dan tenaga kerja. Yang ketiga, tidak ada aturan yang mewajibkan penerima menalangi uang terlebih dahulu. Selain itu, pemerintah daerah juga sering menyalurkan program LTLH lewat APBD dengan prinsip yang sama. Anggaran langsung disalurkan kepada penerima yang lolos verifikasi. Artinya, secara hukum, beban dana talangan tidak boleh dibebankan kepada warga miskin yang berhak mendapatkan bantuan rumah tidak layak huni. Namun, di sejumlah desa di berbagai daerah, praktek berbeda sering ditemukan. Penerima RTLH dimintai 1. Menalangi pembelian material atau menyediakan dana talangan terlebih dahulu untuk pembelian material. Yang kedua, bahkan meminjam uang terlebih dahulu dengan janji akan diganti setelah pembangunan selesai. Logika ini tentu bermasalah. Warga penerima RTLH adalah kelompok miskin, bahkan untuk sekedar memperbaiki rumah pun tidak mampu. Bagaimana mungkin mereka justru diminta menyediakan modal terlebih dahulu, atau bahasa umumnya dana talangan. Praktik ini membuat banyak rumah benar-benar tidak layak, tetap terbengkalai. Sementara yang rumahnya relatif lebih layak justru bisa menerima bantuan karena sanggup menalangi. Disinilah muncul ketidakadilan. Praktik talangan menunjukkan dua masalah besar. 1. Masalah administrasi. Bisa terjadi karena keterlambatan pencairan, sehingga warga dipaksa mendahului. Tapi ini tetap tidak sesuai aturan. Yang kedua, masalah penyimpangan. Ada dugaan mekanisme dipelintir, beban program digeser ke warga. Padahal jelas regulasi tidak mengenal sistem talangan. Dampaknya, 1. Akuntabilitas anggaran jadi lemah. Yang kedua, keadilan bagi penerima tidak terpenuhi. Yang ketiga, berpotensi jadi kasus maladministrasi. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin, bantuan sosial wajib diberikan tanpa membebani penerima. Ditambah lagi, Peraturan Menteri PUPR Nomor 7/Tahun 2018 hanya mengenal gotong royong tenaga kerja, bukan kewajiban dana talangan. Artinya, praktek ini dipaksakan. Maka, ada potensi pelanggaran hukum maupun etika pemerintahan.
Bagi warga yang mengalami pemaksaan talangan, berikut bukti yang perlu dikumpulkan untuk memproses pelaporan ataupun menyiapkan tindakan-tindakan selanjutnya. Pertama, SK penerima RTLH atau BSPS. Yang kedua, dokumen tertulis desa atau kelompok terkait mekanisme pencairan. Yang ketiga, foto atau rekaman saat pembangunan rumah berjalan. Yang keempat, kwitansi atau bukti pembayaran material yang ditunggu warga. Yang selanjutnya, kelima, testimoni penerima dan saksi warga lain. Yang keenam, salinan regulasi resmi, yaitu Peraturan Menteri PUPR nomor 7/2018 dan UU nomor 13 tahun 2011. Dengan bukti ini warga bisa melapor ke Inspektorat, Ombudsman, DPRD, BPK, bahkan melalui media lokal. Pemirsa, bantuan RTLA seharusnya hadir sebagai jalan keluar bagi warga miskin, bukan sebaliknya, malah menambah beban dengan dalih talangan. Jika ada orang sekitar Anda atau Anda sendiri yang mengalami kasus serupa, silahkan tinggalkan alamat email di kolom komentar. Nanti tim Ruang Bedah Demokrasi akan menghubungi Anda atau membuat video edukasi khusus sesuai kasus yang Anda alami. Mari tetap kritis, tetap peduli, karena warga adalah kunci tegaknya demokrasi. Saya Narwandati, sampai jumpa di tayangan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.